barangkali teman-teman agak kurang familiar dengan Komisi Yudisial. Untuk itulah beliau kita hadirkan untuk menjelaskan tugas pokok, fungsi, peran, tantangan Komisi Yudisial. Baik, kita sambut beliau Prof. Mukti Fajar Nur Dewata. Baik, Prof. Selamat siang, Prof. Saya tadi opening, Prof. Jadi KZ ini kan sebuah lembaga yang vital, tapi tidak banyak diketahui masyarakat. Nah, kehadiran Prof. Mukti ini tentunya relevan untuk memberikan penjelasan. KY itu apa sih, Prof? Jadi mungkin banyak yang masyarakat yang sudah paham, tapi banyak juga yang belum paham ya. Jadi keberadaan Komisi Yudisial ini ada lahir karena reformasi. Lahir karena reformasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas sistem peradilan. Yang waktu itu mungkin masyarakat tidak percaya pada peradilan. Betul. Masa Orde Baru. Betul. Nah, sehingga kemudian KY ini dirumuskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan masuk pasal 24B. Jadi Komisi Yudisial ini adalah menjadi lembaga di negara, salah satu lembaga di negara. Ini yang mempunyai tugas untuk dua tugas utama. Yang pertama adalah memilih calon hakim agung. Hakim agung ya. Kedua, menjaga martabat dan keluhuran perilaku hakim. Nah, yang kedua ini kita derivasikan di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial itu ada dalam 3 bidang. Pengawasan hakim, kemudian peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Yang keempat ini adalah advokasi hakim. 3 atau 4, Prof? 3. Jadi 4 dengan seleksi. Seleksi masuk ya. Kenapa? Karena dari mulai seleksi kita berharap nanti akan lahir hakim-hakim yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas. Pada saat dia bekerja, dia dilakukan pengawasan. Kita awasi cara bekerjanya. Kalau kemudian kita mengharapkan hakim itu mempunyai bahwa hakim itu bisa melahirkan putusan-putusan yang berkeadilan, maka dia harus salah satu harusnya mempunyai integritas dan mempunyai kapasitas. Nah, integritas maka ada pelatihan PKH, itu biasanya materinya tentang kode etik perilaku hakim dan beberapa isu-isu hukum yang baru, supaya hakim ini update. Nah, dengan update keilmuan serta peningkatan pemahaman tentang perilaku etik, ini diharapkan nanti lahir hakim-hakim yang integritas dan punya kompetensi sehingga melahirkan putusan-putusan yang bagus. Bagus itu berkeadilan ya. Yang ketiga, kalau hakim ini sudah bagus, bekerjanya sudah bagus, tapi seringkali hakim ini diintervensi oleh kekuasaan, oleh kekuatan, oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga hakim ini sebenarnya punya hak untuk mendapat perlindungan dari Komisi Yudisial. Makanya di dalam tempat kami ada advokasi hakim. Jadi intinya kita mulai dari proses pemilihan, lalu kalau ada hakim yang macam-macam kita awasin. Pemilihan, pengawasan. Kalau ada yang kurang kita tingkatkan. Kapasitas. Kalau udah benar, udah baik, masih direcokin, masih diintervensi, kita belain. Itu singkatnya Komisi Yudisial yang sekarang ketuanya ada di bersama kita. Yang menarik tadi yang kalau nggak saya salah dengar ada upaya juga bukan upaya, salah satu bagian tugas pokok dari KY adalah kesejahteraan hakim, meningkatkan atau menjamin. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Ini bentuknya adalah bahwa kita melakukan kontrol, pengawasan terhadap kondisi dan situasi hakim. Sehingga kita sering berkunjung formal
Ya, bukannya informal nih. Formal. Kalau lembaga-lembaga pengadilan, Ya. lalu kita survei, kita datangi, misalnya bagaimana hakim yang di pelosok sana hidupnya, Oke. kesejahteraannya bagaimana. Oke. Kenapa? Karena salah satu peluang masuknya godaan itu dari kesejahteraan. Jadi kita akan laporkan itu juga. Yang kedua dari tingkat kapasitas, dari tingkat kuantitas jumlah kasus. Oke. Jadi di Indonesia itu teman-teman pemirsa, Mas Taufik, ada 9 ribuan hakim dan kita punya 964 sekre pengadilan. Panitera. Sekre pengadilan, kantor pengadilan. Oh, kantor pengadilan. Oke. Ya, di seluruh Indonesia. Jadi rata-rata ya 10-an ya. Tapi kalau kemudian kita breakdown, itu ada yang pengadilan negeri itu hanya hakimnya 4. Oh, iya. Kasusnya 700. Yang nangani setahun. Nangani kejahatan konvensional itu, kejahatan korupsi itu, itu yang jadi konfis kadang-kadang. Makanya hakim kemudian menjadi tertekan. Iya, betul. Bisa dipahami ya. Paham. Dengan tingkat jumlah ini maka kemungkinan satu ada godaan. Lah, ya, oke. Ya kan? Ya. Cepetin dong kasus gue. Ya. Siap. Good. Ya, oke. Terus Wani Piro. Gitu. Nah, kita menjaga itu dengan tadi melakukan survei-survei, lalu kita laporkan ke Mahkamah Agung. Pak, ini kondisinya seperti ini, mohon untuk dipertimbangkan. Rekom dari KAI. Ya, rekomendasi. Saya potong dulu, Prof. Jadi begini, pemirsa netizen Bangka Pos paham ya, ini saya kasih frame awalnya bahwasanya Komisi Yudisial itu lahir di era reformasi. Kemudian tugas dia adalah mengangkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan kita dan sistem peradilan sekaligus ya. Fokusnya adalah melakukan pengawasan terhadap hakim, kemudian juga mensupport kapasitas hakim baik dari kapasitas pemahaman maupun kesejahteraan. Kemudian kalau sudah bagus dia juga diawasi, berikutnya begitu. Kira-kira itu. Nah, tapi saya kepingin balik Prof ya, keberadaan Komisi Yudisial itu elemennya dari mana saja, komisionernya berapa, bagian-bagiannya apa, boleh dong Prof biar masyarakat yang selama ini masih awam dengan KAI itu jadi paham Prof. Nanti jangan-jangan dia mau kena apa begitu lapornya ke KAI, Prof. Silakan Prof. Baik, jadi Komisi Yudisial itu terdiri dari 7 komisioner. 7 komisioner. Komisioner. Dalam undang-undang itu 2 adalah dari unsur akademisi, 2 dari unsur praktisi, 2 dari unsur mantan hakim, 1 dari unsur wakil masyarakat. Jadi 7. 2 akademisi, 2 unsur akademisi, 2 praktisi, 2 mantan hakim dan tokoh masyarakat. Nah, yang praktisi ini apa, Prof? Bisa pengacara, bisa mantan notaris, bisa praktisi non hakim ya, karena yang mantan hakim sudah ada sendiri ya. Oke. Ini mewakili ya semua. Ada, memang harus begitu. Enggak, artinya dari tugas seperti itu. Dari tugas pokoknya memang elemen-elemen ini mendukung ya. Iya. Kenapa seperti itu? Itu menjadi apa? Saling apa? Simbiosis ya dari pengaman mantan. Yang mantan hakim tahu bagaimana situasinya gitu ya. Masukan tentang teoritis dari praktisi apa yang didapat di lapangan sehingga sinergitas yang wakil masyarakat apa yang terjadi dalam realitas sosial kemudian menjadi satu paket komisioner yang saya pikir secara normatif ini menjadi komprehensif lah ya untuk menjalankan tugas pokok fungsinya tadi. Oke. Jadi Nah, kemudian kalau tugas pokok fungsinya sebenarnya tadi berkaitan dengan kalau mimpi besarnya itu kan memulihkan sistem peradilan. Oke. Tetapi kemudian kita dibatasi pada hakim. Oke. Jadi kita fokus pada hakim sebagai objek pengawasan. Subjek pengawasannya, adalah hakim. Nah, memang kadang-kadang masyarakat sering lucu ya
mungkin kurang sosialisasi. Nah ini terima kasih siap. Pak Kapos sudah beri kesempatan kita sosialisasi. Jadi kalau yang dilaporkan ke Komisi Yudisial itu adalah tentang perilaku hakim. Ya, perilaku hakim pada saat dia menyelenggarakan atau memimpin persidangan atau perilaku murni itu hanya perilaku keseharian dia. Ya. Nah ini yang kemudian bisa menjadi bahan. Tapi banyak juga yang datang ke KY atau memberi laporan ke KY itu misalnya, Pak saya punya kasus dengan kepolisian, lapor KY. Ya, ini di luar kewenangan. Ada itu Prof? Banyak. Kejaksaan Pak saya begini-begini. Nah, laporkan ke Komisi Yudisial. Nah, ini yang mungkin ya masyarakat kurang sudah tahu tapi mungkin kurang paham secara detailnya. Kalau misalnya yang dilaporkan masyarakat atau perasaan ada sesuatu yang janggal itu soal putusan itu juga boleh. Karena kan objek pengawasannya hakim nih. Ini pertanyaan yang menarik dan selalu muncul ya. Muncul dan selalu dipertanyakan oleh media. Dan media ini selalu usil kami. Sebenarnya sudah tahu jawabannya. Karena di dalam sistem peradilan dimanapun secara universal itu ada doktrin namanya judgment law. Ya di Indonesia itu dinamakan kekuasaan kehakiman. Dan itu juga konstitusional ada di dalam pasal 24. Nah di dalam kekuasaan kehakiman itu bahwa menyatakan bahwa seorang hakim itu bebas, merdeka, independen. Tidak boleh diintervensi siapapun. Dalam menyelenggarakan peradilan sampai membuat putusan. Dan putusannya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jangankan KY, bahkan Mahkamah Agung. Induknya pun tidak bisa mengintervensi sebuah entitas persidangan kasus. Putusan ya, iya betul. Nah, putusan. Bahwa putusan itu hanya boleh dieliminir dengan putusan lanjutan. Maka ada mekanisme upaya hukum. Banding atau kasasi atau PK. Jadi problemnya di situ kekuasaan kehakiman itu. Nah, mengapa harus begitu? Karena kita tadi di dalam teorinya hukum itu menganggap bahwa seorang hakim ini adalah seorang yang suci. Ya, seorang yang kemudian menjadi seorang pengadil. Jadi dia nggak boleh dirusuh sama siapapun. Bahasa anak sekarang ya, dirusuh, diintervensi sama siapapun. Namun kadang-kadang justru independensi hakim ini menjadi menjadi benteng atau menjadi tabir tempat dia berlindung ketika misalnya dia membuat kesalahan dari putusannya. Lalu gimana Pak kalau sudah terlanjur salah? Ya banding. Nah, tetapi ada celah sebenarnya dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu memberi kewenangan pada Komisi Yudisial untuk melakukan analisis putusan. Jadi boleh menganalisis putusan. Bahasanya macam-macam lah. Ada yang mengatakan eksaminasi, ada yang mengatakan anotasi. Tapi kalau di undang-undangnya mengatakan analisis putusan setelah inkrah. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, sudah berhenti kasusnya, dan dianggap kemudian ini kok putusannya aneh, anomali. Kok kurang wajar gitu. Itu KY berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Nah, hari ini kasus-kasus yang ditangani Komisi Yudisial itu kan bersumber dari dua. Satu, laporan masyarakat secara langsung. Dua, inisiatif yang berasal dari, ya sebenarnya kita analogikan dengan laporan, tetapi itu laporan tidak langsung seperti di media. Jadi aktif dan pasif bisa ya. Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik itu maka secara inisiatif KY bisa langsung melakukan fungsinya, melakukan pengawasan, melakukan investigasi, melakukan termasuk juga kalau sudah ingkrah kita bisa melakukan analisis.
Oke, Prof, ini agak menarik tadi, Prof. Jadi kan sebuah putusan ini kan tidak boleh diintervensi, termasuk KY, termasuk MA yang menjadi lembaga induknya pun tidak bisa mengawasi. Logikanya, sebuah putusan itu masyarakat lapornya, kalaupun lapor saat kasus masih berjalan, tetap tidak bisa diproses ya, Prof. Nah kalau masih berjalan kita awasi, justru kita awasi. Oh, jadi itu menjadi sign awal. Setelah Oh, kasus A ini iya, sejak awal ada laporan. Ada laporan, malah kita awasin. Jadi kita datang secara diam-diam maupun terang-terangan. Oke. Jadi dalam gelap maupun terang. Sebentar, saya potong. Ini ke Bangka Belitung ini dalam rangka mengawasi satu kasus yang berjalan apa enggak ini, Prof? Udah tahu jawabannya masih nanya. Oke, Prof, itu memang gitu ya. Ya, jadi kita akan awasi apakah itu karena permintaan, misalnya karena permintaan atau karena memang menarik perhatian. Ini kasus tertentu, ya kasus korupsi atau kasus mengenai tokoh-tokoh tertentu yang menghebohkan masyarakat. Nah, kita langsung turun. Terang-terangan itu artinya kita datang, kita sampaikan ke persidangan bahwa KY mengawasi. Tapi ada juga yang lewat pintu belakang, lewat pintu samping, lewat atas, lewat bawah, itu kita mengawasi juga. Ya, karena bisa saja perilaku yang kita awasi tadi itu terjadi di sebalik. Misalnya adanya pertemuan-pertemuan antara hakim dengan para pihak. Ini kan nggak nampak di depan, kalau dari depan. Betul. Maka kita lewat pintu samping, lewat pintu atas, lewat pintu bawah. Dan KY bekerja sama dengan semua pihak. Era kami ini kita punya program prioritas, pertama penguatan kelembagaan, kedua sinergitas. Jadi dengan Mahkamah Agung yang dulu katanya, ya saya nggak mau menjustifikasi, dulu kata ceritanya konon kabarnya berantem melulu KY sama MA. Hari ini alhamdulillah rukun. Dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan KPK, dengan PPATK, dengan kementerian-kementerian terkait. Nah, kita sudah membuat MOU untuk mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama tadi tentang sistem peradilan. Prof, saya ingat ini, Prof. Jadi mengawasi sebuah kasus berjalan mengawasi sebuah kasus atau putusan kasus. Kalau ada di masyarakat pasti yang termindset adalah putusan ini yang gede-gede nih, korupsi, apalah. Nah, ada enggak, Prof? Karena saya balik ke regulasi awal adalah fungsi KY ini untuk membenahi atau mengangkat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan atau proses peradilan. Untuk hal-hal yang sifatnya human interest, Prof. Misal nih, kan sering kalau di sosial media itu, ini koruptor sekian miliar dihukum 10 tahun. Ini ibu udah terus terang aja ngomong diskon korupsi gitu kan. Enggak, itu kan? Bukan. Saya bukan pada poin itunya, Prof. Tapi pada poin yang human interest, yang misalnya ada ibu nyuri susu di supermarket, dihukum berat. Itu maksud saya. Artinya apakah kalau yang korupsi lah udah tahu lah, Prof, biarin aja lah. Ini yang rasa keadilannya kadang-kadang melukai perasaan keadilan masyarakat. Itu cuma nyuri susu untuk anaknya dihukum berat. Kalau yang korupsi ringan sudah sering soalnya, Prof. Oke. Jadi poinnya apa? Kembali kalau pada putusan tentunya kita tidak bisa apa-apa. Kembali saja ya, itu kekuasaan kehakiman, itu bagian daripada independensi hakim. Tapi bahwa kemudian kita selalu melakukan tadi peningkatan kapasitas dan integritas hakim tadi, itu mewacanakan bahwa seorang hakim ini mestinya dia bagian daripada pembangunan hukum, pembangunan negara hukum. Jadi dia mestinya punya sense of crisis, sense of belong, sense of crisis terhadap persoalan-persoalan hukum. Sehingga dia mestinya tidak sekedar tekstual, tapi juga kontekstual. Jadi mencari keadilan itu tidak hanya pada
teks-teks undang-undang. Ya, Betul betul. bahwa hakim adalah corong undang-undang, betul. Betul. Tapi bahwa ada juga hakim itu kan memutus juga berdasarkan keyakinan. Ya, ya, Nah, ya. keyakinan inilah yang dia harusnya dapat menyerap dari apa yang dirasakan masyarakat. Oke. Seorang nenek Minah mencuri Ya, kakao ingat. dihukum, ya walaupun kemudian percobaan ya. Ya. Nah, itu mungkin perlu satu Pendekatan yang satu refleksi dari para hakim, oke. sehingga apa yang dilakukan KY, maka KY bekerjasama dengan teman-teman akademisi, teman-teman LSM untuk terus menyuarakan agar gema ini terus masuk ke telinga dan masuk ke hati, Oke. bahwa ini nggak boleh kayak gini terus. Oke. Karena yang terlanjur kamu putuskan itu sudah tidak bisa diganggu gugat loh. Iya. Jadi sebelum mutusin Hati-hati ya. hati pikirkan. Jadi tidak hanya sekedar teks-teks normatif, tapi juga konteksnya seperti apa. Nah ini memang sulit ya jadi seorang hakim, harus mempunyai kesadaran. Tak ceritain ya. Dia mengawasi perilaku seorang hakim yang merupakan satu-satunya profesi yang semua perilakunya bukan didasarkan atas nama negara, tapi atas nama Tuhan. Dan seorang hakim, kalau saya salah nanti biar dikoreksi Prof. Dia mengatasnamakan Tuhan. Jadi perilakunya yang dia tidak bisa kita sering ajak ngopi, kita tidak bisa ketemu seperti biasanya, bahkan wartawan pun kadang-kadang kalau wawancara yang bersangkutan sulit. Kita akan kupas bagaimana Komisi Yudisial mengawasi perilaku dan segala sesuatunya soal hakim. Prof, kita ngomong soal hakim nih Prof. Ya. Yang menjadi objek pengawasan dari Komisi Yudisial, yang barangkali masyarakat tidak banyak kenal dengan yang namanya Komisi Yudisial. Ya. Saya menggambarkan dulu nih, hakim ini kok seperti eksklusif sekali sih Prof. Jarang hakim itu kita bisa ketemu ngobrol bareng, kayak hidupnya susah banget sih Prof. Enggak, sulit gitu loh Prof. Jadi begini, Oke. hakim dimanapun ya, ini sudah menjadi nilai universal, itu memang didesain untuk menjadi orang yang hidupnya harus menyendiri, lonely people. Bahkan lembaga peradilan itu sering juga mendapat sebutan silent court. Ini Mahkamah Agung dan turunannya, pengadilan itu silent court. Lembaganya itu adalah lembaga yang silent court, orang-orangnya, hakimnya itu adalah orang-orang yang menyendiri. Nah, mengapa harus menyendiri? Karena dia itu harus menjaga martabat dan keluhurannya dengan tidak menjalin hubungan baik sosial maupun bisnis dengan sembarangan orang. Dia harus menjaga benar itu. Jadi kalau pemirsa ya, apalagi teman-teman mahasiswa hukum yang bercita-cita jadi hakim, kalau memang berniat menjadi hakim, niatkanlah nanti hidup Anda akan kesepian. Aduh. Kalau hobi Anda masih seneng dolan-dolan, Jangan jadi hakim. sini-sini, ya jangan jadi hakim. Masih seneng main-main sana, main sini, apa, touring apa, jangan jadi hakim. Karena memang hakim adalah orang yang harus menjaga dirinya. Bahwa dia adalah makhluk sosial, kemudian boleh nggak dia bertetangga? Ya boleh. Ya. Tetapi memang ada hal-hal yang harus dia jaga, dan itu menjadi prioritas hakim. Misalnya hakim boleh main golf nggak sih? Boleh. Tapi sama hakim. Kalau hakim main golf sama bupati, nah, jadi masalah. Tidak boleh. Bukan, ya akan menjadi objek pengawasan. Wah repot. Sebentar. Ini repot betul nih jadi hakim ini. Iya, memang repot. Makanya jangan jadi hakim kalau nggak siap. Tapi kalau jadi hakim, Anda insya Allah masuk surga kalau benar. Ya Allah. Serius, ini agak berat. Ini netizen, Bang Kapos, penonton dialog ruang tengah hari ini kita ngomong soal hakim yang kita tidak pernah bisa menjangkau. Rupanya memang
Kalau bupatinya kakaknya, Prof? Ya intinya gini ya, intinya jangan sampai kemudian ada persoalan-persoalan yang coba dia hindari lah, khususnya ketika dia menangani perkara ini aja. Khususnya ketika dia menangani perkara, maka dia harus menjauh dari para pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Baik itu misalnya perdata ya para pihaknya atau lawyernya, kalau pidana ya terdakwa atau mungkin penuntut umumnya, saksanya, itu dia harus menjauh. Itu konsekuensi ya, konsekuensi dari sebuah jabatan. Ya ada permakluman kadang pertemuan, kemudian kita sampai ngobrol dalam acara-acara sosial, ya itu saya pikir satu hal yang masih wajar ya. Tetapi kalau kemudian dalam tanda kutip pertemuan itu diadakan dengan maksud dan itikat tertentu, itu yang menjadi objek. Iya. Poin saya adalah sebenarnya. Saya Mas. Ketika masuk komisi judisial, ya saya minta maaf kepada para teman-teman hakim. Teman-teman saya, ya, mohon untuk tidak berdekatan terlebih dahulu selama saya menjabat, misalnya begitu. Karena nanti pasti akan ada konflik of interest. Ini hakim kok ketemu Pak KY, kenapa? Ada apa ini? Kalau mau ketemu resmi aja, buat surat, audiensi, kita kunjungan ke pengadilan, itu malah bagian daripada tugas kita. Itu tadi. Tapi kalau kemudian ketemuan ngopi di pojok, nah itu yang gila. Memang memang tapi kita juga sadari bahwa hakim ini makhluk sosial juga. Ya. Walaupun desain teoritisnya seperti itu, kita mencoba mengimunisasi hakim itu untuk tidak tertular virus-virus duniawi. Godaan-godaan duniawi kita imunisasi, kita suntik vaksin itu supaya untuk lebih kuat yang itu. Tapi bagaimanapun dia makhluk sosial, ya dia tetap punya keinginan, dia tetap punya keluarga, dia harus wisata juga, ya punya kayak hobi. Nah, tentunya ini harus dijaga. Tentunya KY juga punya sedikit kebijaksanaan bahwa tidak selalu hakim yang ketemu saklek ini langsung saklek. Kita lihat konteksnya juga, apa sih acaranya apa. Itu kita paham, kita maklumi lah gitu. Tapi bahwa tadi sekali lagi bahwa kita mengharapkan hakim itu menjadi seorang pengadil itu harus bebas dari keinginan-keinginan duniawi, tahan godaan dan sebagainya, dengan hidup menyendiri dan sebagainya, itu menjadi konsekuensi. Poinnya adalah intinya daripada semua itu mengurangi interaksi sosial, kemudian bersikap eksklusif itu, kalau boleh saya maknai dari bahasa saya, agar kita semuanya sepakat dan menjadikan bahwasanya posisi dan martabat hakim itu lebih tinggi daripada kita semuanya, termasuk komisi-komisi yudisial dan sebagainya. Karena pada substansinya hakim memang lebih tinggi ya, Prof ya. Kalau posisinya sih enggak juga ya, kita bukan dalam kelembagaan, Prof, tapi bagaimana kita memanai di pada proses peradilan, pada proses peradilan kita menempatkan hakim adalah pihak yang akan memutus. Artinya ketika dia menjadi orang biasa, orang pada posisi yang tinggi, yang terhormat, office noble ya, profesi yang terhormat, sehingga dia harus benar-benar tadi menjaga kehormatan dan keluhuran perilakunya. Dan itu pun harus direpresentasikan ketika dia menjadi manusia biasa di rumah bersama istri, masyarakatnya juga harus begitu kan? Itu menjadi konsekuensi. Sepi ya, jangan pernah mau jadi hakim deh. Susah kayaknya, Prof.
Ini satu pertanyaan, Prof. Kan hakim Mas. Apa? Jadi komisioner KAI juga agak. Loh, oh sama ya, akhirnya menjadi begitu ya, Prof ya? Ya tidak serigid Hakim, ya. Tapi kami juga kemudian komisioner ini juga agak dibatasi juga. Tadi kita nggak boleh ketemu teman hakim, kita nggak boleh ketemu teman lawyer yang asal-asalan ketemu karena ada kepentingan ya. Tapi kalau ada acara misalnya reuni atau apa yang itu bersifat sosial dan terbuka, saya pikir Yes, oke ya. semua masih bisa dimaklumi. Oke, ini saya mumpung ada Prof. Mukti saja daripada kepanjangan. Saya mau tanya Prof, apakah ini menjadi objek pengawasan atau menjadi itu enggak ya? Gini Prof, ketika seorang hakim ini memiliki traumatik, kemudian dia harus memutuskan satu perkara. Misal contohnya apa ya? Ini inspirasi pertanyaan dari film sih sebenarnya. Hakim itu punya anak, ya kira-kira anaknya itu kemudian masa depannya suram karena dia pernah kena kasus narkoba. Ya. Kemudian dia harus menyidangkan sebuah perkara yang terkait dengan bandar narkoba nih, tapi bukan yang merusak anaknya. Kemudian muncul pada diri hakim itu rasa benci yang melekat karena menjadi itu ya. Ini anak saya kena narkoba, ini saya mensidangkan bandar narkoba. Kemudian dia benci, kemudian itu masuk dalam putusannya. Itu kira-kira pertanyaanku berarti aneh ya. Menjadi objek pengawasan enggak? Kalau objek pengawasan sih enggak ya, tapi mungkin itu menjadi bagian daripada pembinaan di Mahkamah Agung. Oh, nah ini pembinaan ya, betul. Tetapi sebenarnya lepas dari cerita Mas Taufik tentang traumatik ya, banyak case ya. Iya. Yang hanya persoalan gender aja lah. Iya, gender bisa juga. Hakimnya perempuan nih ya. Betul. Kasusnya menyidang seorang laki-laki selingkuh. Iya. Dengan hakimnya seorang laki-laki. Beda pasti. Kira-kira berat mana hukumnya? Berat kalau cewek, Dok. Nah, iya, saya kan tidak mau diselingkuhin gitu. seperti itu. Jadi sekali lagi hakim yang kita minta dia sebagai seorang yang suci tadi, dia tetap manusia biasa. Iya, Dia pasti. tetap punya hati, dia tetap punya rasa. Nah, hakim juga manusia. Ya. Tahu misalnya juga hakim perempuan yang kena narkoba, anak kecil, dia masih SMA, dia perlu kasihan, dihukum ringan. Tapi begitu lihat ini bandarnya, wah dia marah, ini hukum. Iya. Kuatnya. Nah, itu memang mengaruh. Memang ada pengaruh dan itu ada banyak artikel yang menuliskan tentang itu. Berarti pertanyaan saya ada pada poin bagaimana pembinaan ya, Prof ya. Pembinaan yang kedua memang tadi bahwa hakim ketika menggunakan independensinya, kekuasaan kehakimannya itu harus objektif. Menjauhkan diri dari subjektivitas. Kalau memang punya persoalan dengan itu seharusnya dia bisa nolak. Dan itu bisa ya? Minta ya. Ke ketua pengadilan ya? Minta ke ketua pengadilan bahwa saya tidak mampu. Bahwa hakim tidak boleh menolak kasus ya. Tetapi kalau dia punya konflik interest dengan kasus yang dihadapi, dia bisa mengajukan untuk diganti. Dan itu juga untuk kebaikan lembaga peradilan. Supaya lebih objektif. Jangan Pak, kasus ini nanti saya nggak objektif, saya akan subjektif. Jangan Pak, ini yang saya adili masih nak dulur saya, masih saudara saya. Walaupun lagunya Roma Irama ya. Kamu ini mantan saya Pak yang saya. Yang dulu meninggalkan saya Pak. Oke. Misalnya gitu. Lebih baik jangan saya. Ini baik. Logika ya, sederhananya. Betul. Dan itu manusiawi juga ya. Jadi lebih baik menjaga objektivitas dengan itu. Oke. Prof. Yes. Objeknya kan hakim. Kalau istri hakim, objeknya perilakunya. Oke, baik. Kalau istri hakim, anak hakim, bapak hakim itu menjadi objek nggak? Ketika berkaitan dengan pekerjaan hakim, ya. Seorang istri hakim menemui istrinya terdakwa. Oke. Istrinya penguasa yang sedang berkasus. Oke. Atau buat arisan dengan teman-teman pengacara, ya itu akan bisa dan tanda kutip menjadi objek. Jadi intinya istri hakim, anak hakim, bapaknya hakim itu juga ribet.
Iya. Dalam tanda petik ya. Berarti pesan juga dong Prof kepada mahasiswi sekarang yang mau Mahasiswi yang nanti dilamar oleh hakim, hati-hati. Anda nggak boleh sosialita. Oke. Jadi memang harus menjaga marwah martabat Marwah hakim. suaminya dengan membatasi pergaulan Anda itu. Berat juga ya. Kalau boleh arisan ya boleh, di kampung boleh. Tapi kalau kemudian ketemu orang-orang tertentu, ini yang menjadi harus dijaga lah. Karena suami Anda yang akan menjadi profesi suami Anda itulah mempunyai konsekuensi terhadap tanggung jawab daripada keluarganya. Oke. Harus mendukung dong. Ya betul. Baik, karena waktu kita terbatas, Prof Mukti ada agenda lain, saya akan persingkat ini. Saya terakhir pertanyaan soal objek tentang hakim ini. Sebelum nanti saya akan tanya bagaimana kesulitan, kemudian kasus-kasus yang dihadapi KY dan sebagainya. Prof, soal hakim ini, Prof, atau langsung ke kesulitan dulu deh. Kesulitan yang dialami KY apa sih, Prof, selama ini dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya selama ini? Resource, Oh, sumber daya, SDM kita misalnya. Kita ngawasi 9.000 hakim. di usia yang ke-16 tahun ini resource-nya belum cukup. Karyawan kita 300, yang khusus waskim itu hanya sekitar 89 untuk ngawasi 9.000 hakim. Di 964, Anda bisa bayangkan. Satu itu. Logikanya berarti KY lebih banyak Ya, defend. ini hitung-hitungan gampangnya gitu. Ya, Hitung-hitungan oke. gampangnya dari jumlah kuantitas sudah nampak. Dan diawasi dengan pengawasannya Iya. sangat jauh. Oke. Yang kedua, ya mungkin, tapi ini saya pikir penunjang saja seperti anggaran, kemudian jangkauan, apalagi sekarang masa pandemi ya. Masa pandemi ini kita coba mau turun langsung atau lewat online gitu. Iya. Ini kan jadi masalah ya. Karena seperti ini misalnya, untuk menyediakan ini kita akan lakukan MKH misalnya dengan Mahkamah Agung, itu kita sudah oke, tapi ini mau online apa mau offline misalnya gitu. Itu aja di mana masalah. Yang kedua ya tadi, untuk mengatasi problem resource tadi, kita kerjasama, sinergitas nggak bisa. Jadi urusan pembangunan atau mengembalikan kredibilitas sistem peradilan Indonesia ini kepada masyarakat supaya mendapatkan kepercayaan kembali, itu bukan tanggung jawab Komisi Yudisial satu-satunya. Jadi Komisi Yudisial itu hanya satu bagian saja. Nah, karena itu Komisi Yudisial merangkul, mengajak semua pihak untuk mari bersanding. Ya. Bersanding ya, bukan kolusi. Catat. Karena ada yang komentar begitu, wah ini MA sama KY mau apa ini, ada main ini. Bukan. Oke. Kita mau kerjasama supaya pemeriksaan efektif. Misalnya pemeriksaan bersama. Ya. Ya, kan ada peraturannya, pemeriksaan bersama supaya efektif. Supaya kalau daripada diperiksa di KY, habis itu diperiksa di Bawas gitu. Iya. Nah, kan lebih repot nanti rekomendasinya bagaimana dan sebagainya, putusannya bagaimana, ini sudah jalan, ini kemudian harus berhenti pada dalam proses. Lebih baik kita lakukan pemeriksaan bersama misalnya seperti itu. Ini bukan kolusi. Ya. Ini bersanding untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Ya. Dan saya jamin, insya Allah percaya saja tidak ada solusi apapun dengan. Iya. Tapi bahwa kita bekerja sama, iya. Iya, artinya kan ini case yang sebenarnya kalau kita mau bahas lebih panjang pada satu kasus inilah yang ya alhamdulillah sekarang bisa sinergi kan. Dulu kan kayaknya karena ada irisan itulah yang kayaknya menjadi nggak asik. Nah, sekarang sudah asik gitu ya. Poin saya adalah Prof, ketika kita kurang sos, kita kurang orang untuk melakukan tugas ini, tentulah masyarakat harus dilibatkan. Nah, apa yang bisa disampaikan masyarakat Bangka Belitung terkait dengan ini, Prof? Ini kampanye kami kepada publik ya, ke media massa, teman-teman masyarakat, LSM, Ormas, ya, juga masyarakat umum. Media enggak, Prof?
media kan sudah. Oh udah ya. Teman-teman media. Biarin saya mau balas saja, tadi dimarahin soalnya namanya. Lanjut Prof. Teman-teman media. Oke. Teman-teman LSM, ormas atau mungkin personal akademisi, masyarakat umum, jika memang mengetahui ada sesuatu berkaitan dengan perilaku hakim, ya, dalam satu persidangan maupun di luar persidangan, bisa disampaikan ke Komisi Yudisial, dan Komisi Yudisial akan secepat mungkin, sesegera mungkin untuk memberikan respon. Meski tidak semua laporan juga ditangani karena melihat semua ditangani, Mas. Oh sorry, salah lagi saya. Cuma berlanjut atau tidak? Ya, mestinya kan di eval. Yang tadi misalnya, betul. Pak ini ada orang, saya berkasus di kepolisian, wah ini kita tangani, kita periksa. Oh ini bukan kewenangan KY, ya sudah kita lempar ke kepolisian, ke Polnas misalnya. Atau ini masalah kejaksaan, jadi komisi kejaksaan. Ya. Tapi semua kita tangani. Ya. Kita periksa. Apakah kemudian berlanjut tidak sampai pada persidangan? Oke, baik. Mantap bro. Belum, kurang satu pertanyaan saya terkait dengan di Babel. Prof pernah ada laporan dari Babel? Terakhir pertanyaan sebelum closing. Babel ada, tapi minim. Ya, saya nggak tahu, mungkin Babel ini nggak ada kasus atau nggak ada masalah dengan komisi ini. Atau masalahnya rapi? Mungkin, makanya saya datang ke sini. Oke. Baik. Terima kasih Prof Mukti Fajar Nur Dewata. Terima kasih Prof telah hadir di Bangka Pos. Semoga apa yang kita siang sore ini kita bicarakan memberikan manfaat untuk Bangka Pos, untuk KY dan utamanya untuk masyarakat Bangka Belitung akan lebih melek terkait dengan, karena martabat dan kepercayaan peradilan bukan hanya tanggung jawab KY tapi tanggung jawab kita semua ya. Prof kira-kira. Baik, saya akan minta Prof untuk closing statement 1 menit 2 menit sebelum kita akhiri acara ini. Tapi sebelumnya terima kasih sekali Prof Mukti telah bersedia mampir di Bangka Pos. Luar biasa Prof. Monggo silahkan closing Prof. Mungkin sekedar pesan saja. Yes. Ya, bahwa bangsa yang maju itu ketika mempunyai peradaban yang maju. Yes. Salah satu ukuran peradaban yang maju adalah tegaknya hukum. Kita sudah menyenangkan sebagai negara hukum, maka tegakkanlah hukum ini. Salah satunya dengan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya lembaga peradilan. Dan hakim sebagai seorang pengadil tentunya harus mengambil sikap yang jelas, meniatkan dirinya untuk menjadi seorang yang dalam setiap putusannya menyebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seorang hakim punya tanggung jawab kepada masyarakat atas nama keadilan dan bertanggung jawab di akhirat atas nama Tuhan. Terima kasih. Dan terima kasih pada Bangka Pos, kepada teman-teman yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.